Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil Islam wa arsyadana bi ummati syari'atih maktuban fil Qur'an. Assalatu wassalamu ala Rasulillah khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Jamaah subuh Masjid An-Nur yang dirahmati Allah. Pagi ini kita memperbincang firman Allah dalam surat Muhammad pada ayat yang ke-12 dan ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kul an'am wan naru maswal lahum. Jadi kalau orang yang beriman itu dilindungi, diayomi, dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang tidak beriman itu tidak ada pembimbingnya, tidak ada penuntunnya. Maka dalam ayat ini disebutkan sesungguhnya Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihat, dia akan memasukkan terhadap orang-orang yang telah beriman dan beramal solih, memasukkan mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Jadi kalau kita berjalan di muka bumi, kemudian kita melihat ada aliran air, aliran sungai, apalagi kemudian airnya bersih, arusnya deras, itu tergambar di benak kita adanya keindahan dalam daerah atau wilayah itu, karena air itu identik dengan kehidupan. Wa ja'alna kulla hayyin min ma'in, dan kami jadikan dari setiap yang hidup itu dari air. Karena itu orang-orang yang beramal solih kemudian dijiwai dengan keimanan, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, di dalam tempat penghormatan, penghargaan, tempat istimewa yang disiapkan bagi mereka yang beriman dan beramal. Karena memang ketika hidup di dunia ini dia mengendalikan diri, mengekang diri, menyesuaikan apa yang diingininya dengan apa yang diatur, ditentukan oleh Allah sebagai Tuhannya. Maka pantas dia untuk mendapat kenikmatan dari sisi Allah, penghormatan, penghargaan. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka siapapun yang memiliki rasa khasyah, rasa takut dengan kedudukan Tuhannya, dia sebagai seorang hamba, ada Tuhan, ada sayyid, ada majikan, dan dia bekerja, beramal atas dasar keyakinan menegakkan aturan yang diberikan tuannya, majikannya itu tadi, maka pantas dia mendapatkan honorarium, mendapatkan upah, mendapatkan imbalan dari yang memerintah atau yang melarang tadi itu. Sebagian dari apa yang kau terima itu gunakan lagi untuk menumbuh suburkan kehidupan sebagaimana aku idamkan dalam bumi ini. Wasta'maruha, makmurkan bumi ini, jaga dan rawat sehingga dia tetap akan memberikan apa yang kau butuhkan. Ibu Pertiwi diperkosa. Kenapa? Andai kau tahu bahwa setiap apa yang di bumi ini bisa menyuarakan atas perilakumu yang merusaknya itu, maka kau akan takut
dan menghentikan perbuatanmu itu. Jangan kau kira apa yang ada di muka bumi tidak bertasbih kepada Allah. Sabbaka lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Setiap yang hidup, setiap yang ada di muka bumi ini semua bertasbih, memuji kepada Allah. Ini memuji kepada Allah ini. La ta'lamuna tasbihahum. Hanya saja kau tak tahu bagaimana ini semua tasbihnya. Semua berbicara, semua bertasbih, semua memuji Allah. Maka pertanyaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu sangat real dalam kehidupan kita. Pantes sampai ditakokno terus karo Gusti Allah. Orang-orang kafir itu mereka menikmatkan apa yang ada di dunia ini, bahkan mereka makan pun seperti ternak yang sedang memakan. Wa naru maswalahum, sedang neraka itu tempat imbalan, hunian bagi mereka yang kafir, yang tidak beriman tadi itu. Nah, jadi memang Allah itu selalu di dalam memberikan pencerahan terhadap manusia itu selalu diberi perimbangan. Iki lho wong iman, wong amal saleh, iki lho wong kafir sing ngawur gitu. Ujungnya beda. Yang iman, amal saleh ujungnya ada di surga, yang kafir kemudian ngawur ujungnya di neraka. Nek awakmu ngenteni neraka kesuwen, wa ka'ayyin min qaryatin ya asaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Ngenteni neraka swarga besok kuwi kesuwen delengen. Wa ka'ayyin, dan berapa banyak min qaryatin, dari suatu negeri, suatu daerah, suatu desa. Ya asyadu kuwatan, dan negeri itu memiliki kekuatan yang lebih hebat darimu, min qaryatika, daripada hunian di mana kamu berdiam, bertinggal, allati yang akhrajatka, yang telah membuat kamu itu terusir, terjajah olehnya, namanya gitu. Ahlaknahum, telah kami musnahkan, telah kami hancurkan mereka itu. Fala nasira lahum, dan tidak ada penolong bagi mereka. Jadi jangankan gedung yang menjulang tinggi, yang itu hasil racikan teknologi manusia, gunung yang kokoh seperti itu, yang cara untuk merapatkan susunan daripada lapisan-lapisannya itu bikudratillah, kemudian direlief kokoh luar biasa, itu pun hanya dengan goncangan-goncangan sederhana sudah luluh lantak, hancur berantakan. Tengoklah kaum Samud, kaum Nabi Sholih. Coba tengoklah Ashabul Aikah, kaum daripada Lut, kaum daripada Syu'aib, karena mereka merusak tatanan kehidupan naluri manusia, sehingga sistem perkawinannya itu rusak, sistem perekonomiannya itu rusak. Maka ketika sudah rusak, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun suatu bangsa, jika telah kehilangan keimanan, kehilangan amal solihnya, maka tunggulah saat kehancurannya. Gotong royong itu nilai yang bisa terwujud dengan benar ketika individunya adalah amanu wa amilus sholihat, punya prinsip dan keyakinan, keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau enggak, itu fata morgana. Karena manusia itu punya prinsip rukun ketika kepentingannya itu terpenuhi di komunitas itu. Nek gak terpenuhi, mesti tengkar. Mau cari siapa yang benar? Yang benar adalah kepentingan masing-masing. Kenapa? Karena mempertuhankan hawa nafsunya. Padahal yang benar itu adalah apa yang diturunkan oleh Allah. Kebenaran dan kebajikan itu bersumber dari kebenaran Allah. Qul haq wa zaqal batil. Qul ja'al haq wa zaqal batil. Katakan, telah datang yang benar, maka yang batil itu akan musnah. Mestinya gitu. Nah, baik, dua ayat ini menjadi renungan kita bersama, karena sikap kita dalam memilah dan memilih itu menentukan ujung jalan kehidupan kita. Amanu amilus sholihah atau kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kul an'am. Monggo kita pilih sendiri, Pak. Bukan orang lain
yang akan menuntun, tetapi hatimu, jiwamu, pikiranmu yang akan menuntunmu menuju pada pilihan-pilihan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.